Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga masih sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi kita terkait metode penelitian komunikasi yang kuantitatif ya. Dan untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan setelah apa yang kita sampaikan dari kontrak perkuliahan sebelumnya, sehingga nanti kita sudah ada mulai dengan materi-materi dan bagaimana teman-teman posisinya sebagai seorang peneliti di awal prosesnya, perlu ngapain aja, dan kemudian bagaimana merumuskan masalah. Nah, di dalam pertemuan kedua ini nanti ini akan menjadi fokus kita untuk membahas dan mengkaji fondasi MPK kuantitatif dengan subjek PMK mampu mengklasifikasikan fondasi, definisi, dan etika penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya ini akan kita selalu ulang ya, bagian elemen komunikasi ini sebagai suatu hal yang fundamental untuk teman-teman terapkan dalam setiap kajian, setiap penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman ketika melakukan penelitian jangan sampai lepas dari kelima paling tidak elemen komunikasi berikut. Jadi ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan, dan juga ada umpan balik. Nah, untuk penerapannya seperti apa? Di situ sudah ada contoh-contoh dari tiap elemen itu masing-masing ya, teman-teman bisa cermati. Yang pertama dari komunikator. Jadi kalau mau kajian terkait komunikator, kasus apa yang bisa muncul atau bisa dipilih sebagai sebuah fokus penelitian? Nah, contohnya untuk konteks komunikator, studi terkait organisasi. Jadi organisasi bergerak seperti apa, pimpinan organisasinya seperti apa, kemudian media, kemudian ada public figure yang mana ini beroperasi di dalam media itu sebagai orang pertama yang menyampaikan pesan. Artinya disebut sebagai komunikator, dan kasus-kasus yang lain. Nah, ini adalah konteks komunikator kalau kita mau mengkaji penelitian dalam konteks komunikasi. Kemudian ada pesan. Ya, contoh untuk kajian pesan itu bagaimana pesan disampaikan dalam proses komunikasi berbentuk teks, video, film yang nanti banyak kita bahas dalam penelitian-penelitian yang berbasis teks seperti semiotik, analisis isi, analisis wacana kritis, kemudian analisis semiotik tadi ya, representasi dan lain sebagainya. Kemudian ada lokus atau elemen media, contohnya media yang digunakan untuk berkomunikasi, misal media sosial. Nanti bentuknya seperti apa, misal penelitian dalam konteks media ada survei dari penggunaan media tertentu dalam populasi tertentu. Nah, itu bisa digunakan sebagai salah satu lokus atau fokus untuk mengkaji bagaimana media itu digunakan. Jadi pengalaman seseorang menggunakan media itu juga bisa diteliti. Jadi intinya urgensinya harus dimunculkan dulu. Kenapa media itu penting dan urgent untuk diteliti. Kemudian elemen selanjutnya ada komunikan. Di sini penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Bisa berupa masyarakat, audiens, individu, public figure, dan kasus-kasus yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada umpan balik, yaitu ada feedback ya atau efek yang muncul. Contoh adalah respon atau feedback dari proses komunikasi. Nah, dari elemen-elemen yang kita pelajari ini, nanti kita akan menggunakan fokus dari salah satu elemennya untuk kita kaji dalam sebuah penelitian kuantitatif. Nah, apakah bisa? Bisa. Jadi selama populasinya kita punya syarat-syarat atau urgensi untuk diteliti dan punya alasan ke arah sana, nah itu bisa dilakukan penelitian kuantitatif. Lanjutkan dengan teori, pembahasan teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, kita sempat singgung tadi ya sedikit bagaimana teori itu bekerja dalam penelitian itu secara signifikan. Misalnya ada dua bentuk penelitian kuantitatif. Yang pertama analisis deskriptif atau analisis yang menggambarkan sebuah kecenderungan dalam populasi, dan ada analisis atau statistik inferensial, di mana ini nanti akan membahas bagaimana sebuah hubungan, pengaruh, kemudian ada perbedaan dalam sebuah eksperimen dan lain sebagainya. Itu ada dalam penelitian
statistik inferensial. Jadi ada variabel yang lebih banyak di situ. Nah, teori itu merupakan sebuah seperangkat konstruksi atau variabel yang saling terkait yang dibentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan di antara variabel, biasanya dalam hal besaran atau arah. Nah, di sini sebuah teori artinya gampangnya ya, intinya di sini teori itu merupakan sebuah bentuk konseptual dari sebuah fenomena. Jadi sebuah konsep atau gambaran dalam fenomena sebelumnya yang sudah pernah diteliti kemudian dirumuskan dalam sebuah teori yang nantinya ini merupakan bentuk konstruksi dari variabel-variabel, yang mana keseluruhan variabel ini kita sebut sebagai bangunan teorinya. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil penelitian atau data, maka kita perlu acuan dari variabel-variabel ini, proposisi yang muncul, indikator yang muncul dalam teori tersebut. Misalnya dalam statistik deskriptif ya, atau dalam penelitian kuantitatif deskriptif, itu kita mau mengkaji bagaimana kecenderungan seseorang menggunakan atau motif seseorang menggunakan media tertentu. Kita sebut sebagai media X misalnya. Nah, bagaimana kita menggunakan teori dalam memahami motif yang muncul dari fenomena tersebut. Nah, misalnya ada media X ini merupakan media yang baru pertama kali rilis. Kita mau lihat bagaimana masyarakat kecenderungan dan motifnya menggunakan media itu seperti apa. Nah, bisa kita gunakan teori uses and gratification sebagai contoh. Nah, bangunan teori dari uses and gratification itu kan ada beberapa periodisasi waktu atau periodisasi teori yang selalu diupdate ya, dimana yang awalnya cuma 5 jadi 7 indikator dan seterusnya. Nah, kita coba pakai pendapatnya Katz dan kawan-kawan. Misalnya di situ ada 7 indikator seperti sebagai sumber informasi, kemudian sebagai hiburan, sebagai melarikan diri, kemudian ada melarikan diri atau escape ya dari pekerjaan, dari segala hal yang memang dia ingin lari dari situ. Kemudian ada juga menghabiskan waktu luang dan lain sebagainya. Ini contohnya saja ya. Nah, kemudian teman-teman baru gunakan itu sebagai unit kuesioner atau data atau kita sebut sebagai pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dari variabel teori sebelumnya itu, nanti teman-teman akan mudah untuk mendapatkan data yang sesuai, kecenderungannya seperti apa. Nah, kemudian baru nanti ada skala Likert yang punya interval 1-4, 1-5, teman-teman punya hitungannya. Nah, pada dasarnya teori digunakan untuk bisa menerjemahkan sebuah fenomena. Kemudian kita mau menguji teori itu, terjemahan tersebut ke dalam populasi yang baru gitu. Nah, bisa jadi teori tersebut itu sama atau mendukung atau sesuai dengan fenomena atau populasi yang baru, bisa jadi tidak sesuai. Jadi kalau dia sesuai, misalnya ada 7 motif tadi ya dalam populasi yang baru, ternyata yang ditemukan juga 7 motif, berarti teori yang lama masih teruji di situ atau masih dipakai di dalam konteks populasi tersebut. Tapi bisa jadi karena populasi masyarakatnya yang berbeda, misalnya demografinya sedikit unik nih di sini. Jadi ada sebuah bentuk perbedaan pendapatan, kemudian stratifikasi sosial dan lain sebagainya, sehingga beberapa indikator teori sebelumnya itu bisa jadi tidak sama, sehingga nanti akan muncul kecenderungan-kecenderungan lain dalam mendeskripsikan motif pada populasi tersebut. Nah, semoga bisa dipahami ya bagaimana teori tersebut itu digunakan dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu merumuskan ulang fenomena yang terjadi, sedangkan untuk yang kuantitatif, teman-teman mau menguji teori sebelumnya untuk bisa diuji di dalam populasi yang baru. Nah, jika hasilnya tidak sesuai, nah mungkin di situ akan muncul penelitian-penelitian lanjutan, misalnya dalam konteks kualitatif untuk merumuskan bagaimana masyarakat secara in-depth ya, secara dalam, kedalamannya itu lebih
interpretif atau menggunakan teknik kualitatif, itu memunculkan indikator-indikator baru sebagai teori gitu. Nah, kemudian baru bisa kita uji lagi tuh teori-teori yang dikembangkan terus menerus itu. Nah, di sini teori itu berfungsi dengan demikian gitu ya. Sehingga teman-teman semoga punya gambaran teori itu punya peran yang sangat signifikan dalam sebuah penelitian. Sehingga kita harapkan teman-teman bisa mencari dan juga memilih menyesuaikan teori yang cocok pada desain penelitian teman-teman. Oke, yang terakhir ya, ini di sini ada fungsi teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini merupakan simpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, teori memiliki seperangkat asumsi. Tadi kita sebut sebagai bangunan teori. Penelitian kuantitatif menganalisis asumsi untuk melihat apakah mereka berlaku dalam sebuah konteks studi. Jadi, menganalisis asumsi atau menguji asumsi-asumsi tersebut, indikator yang ada dalam teori tersebut dalam konteks yang baru. Kemudian yang kedua, teori menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Karena kita melihat bagaimana ada ketidaksesuaian antara fenomena yang terjadi dengan teori sebelumnya, makanya mau kita uji teorinya tuh. Kemudian teori membantu menjelaskan fenomena untuk menggeneralisasikan melalui pengujian teori untuk populasi tertentu. Jadi, bagaimana indikator-indikator dalam teori tadi muncul sebagai instrumen dalam sebuah kuesioner, kita mau uji itu karena kita sudah merumuskan teorinya dalam bentuk pertanyaan sehingga memudahkan audiens atau responden untuk menjawab dan memberikan data mereka gitu. Nah, kemudian baru kita uji dari data-data yang terkumpul dan kita lihat kecenderungannya dari populasi tersebut. Nah, ini merupakan penjelasan dari pertemuan kedua kita. Semoga bisa dipahami ya dari awal sampai akhir. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika kita jumpa di kelas pada pertemuan offline, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana teman-teman berhasil merumuskan masalah yang kita tugaskan kemarin. Jadi teman-teman wajib membawa masalah atau wajib merumuskan masalah yang terjadi dengan logika-logika yang saya sampaikan tadi. Bagaimana ada ketidaksesuaian antara teori sebelumnya dengan fenomena yang baru, bagaimana adanya sebuah asumsi atau hipotesis yang muncul karena masyarakat yang kita amati itu berperilaku berbeda dari yang lain. Nah, kemudian baru ditambahkan teori-teori yang relate, yang bersangkutan, yang mempunyai bangunan teori. Nah, nanti baru muncul hipotesis untuk bisa kita uji bagaimana teori tersebut itu bekerja dalam populasi tersebut. Begitu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.